bertanya kepada tiga narasumber kita. Sepertinya sudah sangat-sangat paham sekali dengan materi yang disampaikan oleh para materi kayaknya. Pak Didi nanya Pak Didi. Dari media sudah menyiapkan kopi materi, boleh dimintakan ke media. Pak Didi, silakan. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Ini Boyan Cendekian. Terdiri Pak Didi. Terima kasih moderator ya. Terima kasih pada para tokoh dan umat Konghucu sudah hadir di FGD seri 2 ini. Saya tidak tadi mohon maaf agak terlambat karena memang ada kegiatan di kampus ya. Dari Pak Dr. Samsul dan Pak Sutadi yang sempat saya ikuti sampai selesai tadi. Begini, kalau dilihat dari filosofi kemudian dari ajaran segala macam, tentu kontribusi umat Konghucu untuk demokrasi di 2024 nanti itu sangat kita tunggu, dan memang ya tidak ada istilahnya akan muncul riak-riak, tetapi kita sudah tahu semua bahwa setiap momen politik itu pasti berisiko dan pasti ada konflik. Nah, kehadiran para tokoh Pak Sutadi dan tokoh-tokoh yang lain serta umat-umat yang lain yang ada di sini adalah bentuk dukungan untuk mensukseskan pemilu atau pesta demokrasi 2024. Itu kita patut apresiasi. Nah, mungkin yang saya minta nanti tanggapan dari narasumber adalah apa yang real nanti di lapangan selain yang kalau ini kan model lebih banyak pada penguatan di hati atau di perilaku segala macam. Nah, biasanya apa yang dilakukan umat Konghucu untuk turut mensukseskan ya terutama pemilu misalnya di Kota Mataram, Kalimantan Barat. Kemudian kerjasama apa juga yang ini yang bisa dilakukan karena kita di Kalimantan Barat memang sangat rawan istilahnya benturan, terutama kelompok agama atau etnis yang kecil dengan yang besar biasanya. Nah, itu sering kali seperti itu konflik-konflik itu. Nah, maka kita tidak ingin ada hal-hal yang terjadi. Nah, itu yang diharapkan ke depannya ya. Kalau kami ya di Nahdlatul Ulama di NU itu pasti manusia itu dianggap sama, tidak ada perbedaan, dan kita harus tetap pada jalur yang moderat atau tengah-tengah itu, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu pasti menjadi tujuan yang sangat penting. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera dan semoga kita selalu diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Didi Rahmadi atas pertanyaan ini. Mau langsung jawab atau lanjut dengan pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya,
Alangkah lebih baiknya untuk mempersiapkan waktu, kita berikan waktu dulu kepada para narasumber, para pemateri kita untuk beri sedikit sketching yang apa yang menjadi pertanyaan di Pak Bidarwati. Pertanyaan itu adalah bagaimana distribusi atau kontribusi dari orang penguju, baik itu dalam pesta demokrasi pemilu yang akan dilaksanakan di Kota Serang atau di Kalbar, dan apa saja yang dapat dilakukan untuk mensuksesi atau mensukseskan pemilu itu supaya damai dan menciptakan kerukunan antar beragama dan etnis. Kepada pemateri, silakan. Terima kasih. Saya rasa karena kita adalah sesama bangsa, sama-sama warga negara Indonesia, mungkin harapan kita semua adalah sama, bahwa berharap pelaksanaan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 2024 itu akan berjalan dengan baik, sukses dan lancar, dan menghasilkan seorang pemimpin yang betul-betul bisa membimbing, membina dan mengayomi kita semua. Kalau pertanyaannya apa yang dilakukan, apa yang dapat dilakukan umat penguju terhadap suksesnya atau pelaksanaan demokrasi 2024, sebetulnya apa yang kita bicarakan hari ini adalah merupakan dari awal, turut sertanya kita umat penguju itu di dalam hal mensukseskan atau berkontribusi agar pelaksanaan pemilu atau pilkada itu dapat berjalan dengan baik. Kenapa? Kontribusi itu tidak harus diartikan dalam hal materi, ya, dan juga tidak harus ikut serta menjadi kontestan, tidak harus menjadi calon anggota dewan, ya. Tapi kita cukup menjadi pemilih yang baik, ya. Sebagai warga negara yang baik, mungkin kita harus turut serta hadir ketika ada pemilihan presiden, dewan, baik dari tingkat daerah maupun pusat. Ya, kadang-kadang memang terjadi, bukan hanya kita nggak bisa menyebut agama kungfu, ya, tapi saya pikir secara umum kadang-kadang, karena saya sering jadi ketua TPS, ya, TPS. Kadang-kadang kalau lihat catatannya itu ada 500 orang yang datang, kadang-kadang bisa hanya 40 saja, ya. Kadang-kadang 40%. Syukur-syukur kalau ada sampai 50% yang datang. Tapi saya tidak bicara agama, tidak bicara siapa, karena kalau saya bicara umat penguju yang tidak datang itu salah juga saya. Karena tadi saya sudah sebut, ya kan? Apabila berbicara itu dapat menimbulkan salah sebaiknya diam saja. Jadi saya nggak menyebutkan siapa, tapi memang kenyataannya. Jadi saya berharap kepada kawan-kawan kita itu juga menyampaikan, mensosialisasikan kepada umat pengunjung, kalau kita diundang, nah, apalagi kita ini terdaftar sebagai pemilih, berharap datanglah. Karena jangan kita pula nanti terpilih anggota dewan atau presiden yang tidak kehendaki, tapi kita ngomel-ngomel, padahal kita di rumah saja tidak ikut pilih, ya. Kayak salah kita sendiri, nggak bisa salahkan orang lain, ya. Jadi keikutsertaan kita itu sangat penting. Itu secara fisik. Tapi secara non fisik, artinya supaya pemilu itu aman, artinya tadi kita tidak usah banyak terlalu banyak membahas sesuatu yang sifatnya sensitif yang bisa menimbulkan keributan, ya. Karena dengan sikap diam saja kita sebetulnya sudah membantu. Paham ya maksudnya? Diam itu artinya kita tidak usah terlalu banyak komen yang hal yang tidak baik. Kita ikutkan sajalah pemilu itu dengan baik, pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu sudah termasuk kontribusi. Kontribusi tidak berarti saya menyumbang sekian, itu bukan, tidak asing tidak, ya. Menyumbangkan, turut membantu, menasihati kepada umat kita sendiri atau masyarakat setempat, ya, untuk hadir di dalam
kegiatan pemilihan itu sudah termasuk berkontribusi. Nah, apalagi kita sendiri. Saya pikir kalau secara spesifik ikut serta dalam waktu itu agak susah dijelaskan Pak, tapi saya pikir secara umumnya seperti itu. Saya hanya bisa mengingatkan kepada umat Muslim sudah turut aktif dalam pesta demokrasi tersebut. Saya pikir begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kalau kita lihat dari konteks demokrasi di Kalimantan Barat ya, di beberapa titik yang orang Tionghoanya cukup besar ya, seperti Singkawang. Jadi Konghucu tidak bisa dilepaskan dari etnik Tionghoa, walaupun etnik Tionghoa tidak sepenuhnya merepresentasikan pemeluk agama Konghucu, tapi bagaimana pola demokrasi ya, atau pola politik yang dibangun oleh orang Tionghoa di Singkawang yang pasti sebagiannya adalah umat Konghucu, itu sudah menunjukkan secara jelas ya bahwa penerapan konsep He ya, atau prinsip harmoni bagi umat Konghucu itu sudah terlihat, sudah tergambarkan dalam bagaimana sikap politik orang Tionghoa pada umumnya ya, terutama di Singkawang. Berapa kali wali kota Singkawang ya yang adalah etnik Tionghoa, pemilih-pemilihnya terutama masyarakat Singkawang ya yang Tionghoa itu seperti yang Pak tadi katakan, itu memang cenderung lebih merespon demokrasi dengan sikap yang hati-hati ya. Tadi mungkin disebut seperti diam gitu ya. Diam itu sebenarnya menurut saya lebih ke hati-hatian, karena dengan prinsip harmoni tadi itu tentu harus dibuktikan dengan bagaimana menghargai proses demokrasi itu dengan cara yang bijaksana di tengah peluang-peluang konflik dan perseteruan antara beberapa kepentingan ya dari pihak-pihak tertentu. Maka sejauh ini, karena saya orang Singkawang ya, sejauh pengamatan saya orang-orang Tionghoa cukup arif ya dalam mensikapi setiap proses pesta demokrasi yang ada di Kalimantan Barat. Kalaupun ada faktor-faktor yang X ya di luar dari harapan kita, itu pada umumnya orang-orang Konghucu itu lebih sebagai objek ya, lebih sebagai sasaran ya. Misalnya ada kasus pelemparan molotov ya kalau tidak salah ya di beberapa kelenteng atau wihara yang ada di kota Singkawang ya. Kemudian ada pembakaran ya, walaupun katanya dilakukan oleh orang yang sedang tidak sehat atau orang gila atau apa, tapi lebih dalam konteks umat Konghucu sebagai objek, jadi sebagai sasaran saja. Sementara pelaku, misalnya pelaku kerusuhan gitu ya dari orang Konghucu itu rasa-rasanya jauh lah ya. Tidak pernah kita temukan tradisi umat Konghucu yang melakukan apa ya, praktek-praktek tidak demokratis, kemudian praktek-praktek konflik, karena prinsip-prinsip ajaran harmoni ini tampaknya memang sejauh ini ya telah terimplementasi secara baik dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi dan politik. Bisa kita lihat juga dalam persoalan dalam konteks sosial ekonomi, umat Konghucu dalam hal ini orang-orang Tionghoa sangat pandai ya dalam bagaimana berbisnis, kemudian memelihara relasi budaya antara orang Tionghoa dengan selain Tionghoa, sehingga prinsip saling menguntungkan itu membuat orang tegak gitu, membuat orang sukses itu sangat dipegang gitu. Jadi sejauh ini tidak ada ruginya gitu. Orang-orang non Tionghoa bekerja sama, bermitra dengan orang Tionghoa, bahkan saling menguntungkan di situ. Kita ambil contoh saja lah dalam
bagaimana orang Tionghoa membangun relasi sosial melalui praktek budaya dan ekonomi di Pontianak, misalnya ketika warung-warung kopi atau tempat-tempat usaha yang ada di kota Pontianak ini banyak yang bermitra dengan orang-orang non-Tionghoa seperti orang Melayu atau Jawa. Ada warung kopi yang dia spesial menjual kopi. Tadi saya sarapan di depan pelabuhan itu ada warung kopi siapa? Alim ya, kopi Alim namanya. Tapi di depan warungnya itu ada jualan canai, mitiau, dan bubur, bakso dan seterusnya yang itu disajikan oleh orang Melayu. Nah, jadi kemitraan seperti ini sebenarnya secara kultural adalah warisan leluhur kita sebagai orang Kalimantan, apakah orang Tionghoa, Dayak atau Melayu, yang kita pelihara secara turun-temurun ya. Sehingga tanpa sadar sebenarnya kita punya budaya rukun sebenarnya. Baik orang Melayu, orang Dayak, orang Tionghoa di Kalbar ini sebenarnya punya warisan harmoni yang itu tanpa perlu kita sebut harmoni, tapi dalam praktek kehidupan kita sudah harmoni gitu. Orang Melayu menggarap tanah ladang orang Tionghoa. Begitu sudah panen, orang Tionghoa ngambil sayurnya orang Melayu. Nah, gitu ya. Belum lagi kalau ada acara syukuran, acara kematian. Di Singkawang itu ada orang Tionghoa kemarin yang bilang ke saya, kami membantu menyiapkan kain kafan untuk tetangga kami yang meninggal. Bayangkan, orang Tionghoa memberikan sumbangan kain kafan untuk tetangganya yang Melayu meninggal. Ini sudah di luar batas nalar ya. Kalau pakai logika terpisah, klaim kebenaran tadi ya, truth claim, kita tentu nggak peduli dengan urusan orang lain kan. Tapi ternyata kita punya sejarah rukun yang cukup lama di Kalimantan Barat ini yang terus seharusnya kita pelihara, kita reproduksi kembali. Bila perlu ada semacam intervensi sosial ya. Kita perlu melakukan satu praktek baru bagaimana merawat harmoni dan kerukunan di lingkungan kita ini, supaya peristiwa-peristiwa apapun yang akan kita hadapi, termasuk peristiwa demokrasi, pilkada dan seterusnya, itu tidak sama sekali menjadi problem bagi kita. Itu sudah hal yang biasa. Kita mau pilih atau dipilih itu hal yang lumrah dalam dunia demokrasi, karena kita sudah punya basis rukun dari turun-temurun kita. Kita sudah punya modal sosial, kapital sosial yang selama ini telah kita rawat. Tinggal itu saja yang kita rajut agar kerukunan ini tetap terpelihara. Saya kira itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari kami dalam rangka merawat kerukunan, konteksnya adalah menuju Pilkada 2024. Selaku masyarakat, itu apapun itu masyarakatnya, tidak terkecuali adalah kita umat Konghucu. Yang pertama yang kita lakukan adalah memelihara diri dan keluarga dari tindak kejahatan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lakukan ataupun kita sampaikan kepada warga kita khususnya, tidak mengganggu atau membahayakan orang lain. Kemudian yang ketiga, melindungi orang lain atau menghindarkan orang lain dari bahaya. Sifatnya tadi ada tepo seliro, kata beliau, ada tolong menolong dan toleransi. Kemudian dianjurkan kita untuk mencegah dan memberantas gangguan yang akan merugikan kita semua.
Itu tindakan preventif. Selanjutnya kita menjadi diri sendiri untuk tidak mau jadi korban dan dikorbankan. Karena dalam pemilu nanti itu luar biasa ya, yang akan terjadi, ibaratnya apapun bisa saja dilakukan. Kalau orang kepingin berhasil, ada yang melakukan segala macam cara, menghalalkan segala macam cara agar apa yang dia inginkan berhasil. Ini kita harus hati-hati. Kemudian kita juga mungkin kita masing-masing ada punya ormas, ada punya kelompok dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang jelas, tidak menjadikan fanatisme ormas dan agama sebagai alasan untuk berbuat anarkis, ya, yang menyebabkan perpecahan di antara kita, di antara masyarakat. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Yang kedua, mampu menjaga anggota kita ataupun dari warga ormas kita untuk tidak terlibat dalam kegiatan radikalisme dan terorisme. Ini harus kita antisipasi. Nah, kemudian menjaga kerukunan antar ormas dan tidak ikut aktif dalam penyelesaian konflik ya yang ada di masyarakat. Ini yang harus kita lakukan. Terakhir, bahwa kita harus menjadi pelopor kerukunan ya. Ini yang harus kita lakukan. Walaupun toh kita bilang ya mungkin kita minoritas, tetapi bagaimana kita menjadi pelopor agar apa yang akan dilakukan pesta demokrasi oleh pemerintah yang akan datang ini menjadi aman, tentram, rukun, dan apa yang dicita-citakan oleh kita untuk tadi itu bahagia dunia dan akhirat. Kalau negara, ya kata Pak Darmadiran itu baldatun thayyibatun warabun ghafur versi beliau, tapi versi kita itu agar negara aman, tentram, damai dan bersatu. Ini harapannya, sehingga kita menghasilkan pemimpin yang baik yang kita harapkan. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita akan ketemu kembali pada sesi-sesi berikutnya dalam rangka untuk merawat kerukunan di negara Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.